Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di segmen ini. Kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi, bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Mino yang merupakan equity analyst dari PT Indo Premier Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Mino, terima kasih sudah bergabung Pak. Ya, sama-sama Mas David. Baik, Pak Mino, hari ini indeks harga saham gabungan volatilitasnya cukup tinggi Pak, mulai dari pembukaan sesi kedua sampai dengan pembukaan sesi pertama maksud kami dan penutupan sesi kedua hari ini, dan kondisi ini sudah berlanjut dalam beberapa hari perdagangan terakhir Pak Mino. Apa yang bisa disimpulkan Pak dengan pola pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga sikap dari para investor Pak Mino? Ya, memang belakangan ada dua hal ya yang cukup dikhawatirkan oleh investor, dan ini yang membuat pergerakan indeks kita cenderung tertekan ya, walaupun tidak terlalu dalam gitu. Yang pertama adalah terkait dari eksternal, yaitu menunggu rapat The Fed nanti malam ya, nanti malam akan keluar hasilnya. Kemudian dari dalam negeri sendiri memang perkembangan kasus COVID-19 ini cukup mengkhawatirkan ya, ada terjadi lonjakan kasus, kemudian tingkat okupansi di rumah sakit juga udah mulai full ya. Ini tidak terlepas adanya varian baru, terutama dari India ya, Delta. Ini yang penyebarannya lebih cepat. Tapi kita sih berharap nanti ke depan semuanya bisa diatasi dan market kita bisa bergerak ke positif lagi. Baik, terkait menunggu keputusan The Fed, Pak Mino, yang diumumkan untuk Kamis malam waktu setempat begitu. Bagaimana dari pandangan Anda melihat dari perkembangan makroekonomi Indonesia, Amerika maksud saya sampai sejauh ini? Ya. Data dari inflasi yang sudah cukup tinggi meskipun The Fed mengatakan kondisi ini hanya akan berlangsung sementara saja. Kemudian perkembangan terbaru juga dari data tenaga kerja dari Amerika Serikat, Pak Mino. Ya, memang kalau kita lihat data inflasi terakhir ya bulan Mei, untuk inflasinya sendiri 5%, meningkat dari sebelumnya 4,2%. Kemudian inflasi di tingkat produsen juga kemarin datanya udah keluar, yaitu 6,6%. Ini juga merupakan yang tertinggi selama 12 bulan terakhir ya. Ini sedikit memberikan kecemasan terkait dengan stance nanti dari The Fed. Tapi sebenarnya The Fed jauh sebelumnya udah bilang bahwa inflasi ini memang kemungkinan hanya bersifat sementara dan tidak akan mempengaruhi kebijakan moneter, terutama terkait dengan kebijakan suku bunga, karena kebijakan suku bunga rendah ini masih akan berlangsung sampai akhir 2023. Nah, tapi ada satu hal yang mungkin ditunggu oleh investor, yaitu terkait dengan program pembelian obligasi di US. Nah, apakah program pembelian obligasi ini nanti akan dikendurkan atau masih sesuai seperti sekarang, yaitu senilai 120 billion US dollar per bulan gitu. Baik, beberapa skenario kemungkinan yang akan terjadi Pak Mino, bagaimana Anda melihat respon dari indeks harga saham gabungan untuk perdagangan esok hari Pak? Ya, kalau misalnya The Fed nanti memutuskan untuk mulai mengurangi program pembelian obligasi, saya pikir itu akan sedikit memberikan sentimen negatif ya, walaupun secara umum sebenarnya buat kita mungkin pengaruhnya akan tidak terlalu besar lah. Mengingat tahun lalu kan asing juga masuk ke kita, bukan masuk malah keluar sekitar 60 triliun, kemudian year to date hanya sekitar 6 triliun ya yang tercatat di pasar modal kita. Jadi harusnya kalau ada tapering kemudian ada aliran dana keluar, ini dampaknya tidak terlalu besar gitu. Lebih bersifat jangka pendek lah. Oke. Kalau memang tidak sesuai dengan keinginan para pelaku pasar, mengalami koreksi, tapi masih dalam koreksi yang wajar begitu Pak Mino untuk proyeksinya? Iya, saya pikir seperti itu Mas David. Ya, dari eksternal kita ke domestik Pak, kembali lagi ke kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia. Tampaknya beberapa sektor yang sedang dalam pemulihan dan hasilnya sudah mulai terlihat. Cukup khawatir nih Pak ketika lonjakan ini terus berlanjut dan pengetatan kembali dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana Anda melihat untuk beberapa sektor yang terdampak di Bursa Efek Indonesia, termasuk sektor retail yang sudah juga kita sampaikan tadi Pak Mino? Iya, memang untuk sektor retail sebelumnya ya dari mulai terlihat adanya jumlah kunjungan ya ke tempat-tempat, ke toko-toko mereka. Ya, kita mungkin bisa lihat ya di lapangan memang orang udah mulai berani ke mall segala macamnya untuk belanja.
Tapi dengan adanya kenaikan kasus ini, tentunya ini akan memberikan kekhawatiran tersendiri ya buat masyarakat untuk berkunjung ke pusat-pusat perbelanjaan, dan dampaknya tentunya ini akan negatif untuk emiten sektor retail gitu. Baik, apakah Anda melihat dengan kondisi ini pemulihan ekonomi Indonesia akan tidak sesuai dengan yang ditargetkan sebelumnya, Pak Mino, dengan adanya pandemi, kasus kembali mengalami peningkatan dan kemungkinan pengetatan kembali, laju ekonomi Indonesia akan tertahan? Ya, di satu sisi sebenarnya ada lonjakan kasus ya, tapi yang perlu diingat adalah saat ini itu pemerintah sedang mengencarkan program vaksinasi nasional ya. Baik. Bahkan untuk di Jakarta itu orang yang berusia 18 tahun ke atas itu silakan datang ke pusat-pusat pelayanan kesehatan untuk dilakukan vaksinasi. Nah, harapannya tentunya dengan percepatan program vaksinasi ini akan bisa meminimalisir dampak negatif dari tadi ya melonjaknya kasus COVID-19 gitu, Mas David. Ada perimbangan begitu Pak dari kegiatan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Baik, kita kembali ke posisi dari pergerakan indeks harga saham gabungan dan kegiatan perdagangan hari ini, Pak Mino. Ditutup di zona merah, Pak, yang menjadi pemberat. Tadi juga sudah kita sampaikan saham-saham dari perbankan Big Cap, Pak Mino. Dari catatan kami, hari ini BBRI mengalami koreksi yang cukup dalam 5,20% dan ditutup di level 4.010. Bagaimana analisis Anda pergerakan dari perbankan Big Cap hari ini, terutama untuk BBRI terlebih dahulu, Pak Mino? Ya. Untuk BBRI memang pasca diumumkan dia akan right issue ya untuk rencana holding ultra mikro dengan PNM kemudian dengan Pegadaian, ini respon market kelihatannya cukup negatif ya. Ini terbukti 2 hari berturut-turut ini mengalami tekanan jual yang cukup besar, dan saya lihat juga volumenya cukup masif, dan ini mencerminkan bahwa ada sedikit mungkin ya investor masih menunggu lah ini nanti realisasinya seperti apa terkait dengan right issue dari BRI itu sendiri kita. Baik, tapi secara teknikal dengan pelemahan yang cukup dalam hari ini Pak, 5,20%, level support mungkin yang bisa diperhatikan untuk BBRI 4.000 atau di bawah level penutupan hari ini, Pak Mino? Ya, saya pikir ini untuk BRI ya dengan pelemahan hari ini yang cukup besar, kemudian volumenya juga terpantau mengalami kenaikan, ini dalam jangka pendek bisa berpeluang untuk mencoba level double bottom-nya di sekitar 3840-an, Mas David. Jadi ini untuk potensi penurunannya ya kalau dari sisi teknikalnya itu masih cukup jauh gitu. Dengan adanya potensi ini, rekomendasinya seperti apa Pak Mino? Ketika sesi pertama dibuka untuk esok hari, apakah sudah mulai cicil beli atau tunggu di level yang lebih rendah lagi? Kalau untuk BRI saya pikir untuk trading ya bisa wait and see aja dulu gitu. Karena mengingat tadi ya volumenya cukup tinggi, jadi ini menggambarkan momentumnya masih cukup besar gitu. Jadi potensinya ke bawah masih ada gitu, Mas David. Bagaimana dengan perbankan lainnya Pak? Seperti Bank Mandiri, BBNI, kemudian juga ada BBCA, Pak Mino? Ya, kalau untuk bank-bank yang lain ya, yang tidak ada aksi korporasi, misalnya saya ambil contoh, misalnya BCA, ini terkoreksi tapi relatif masih cukup wajar ya. Bahkan kalau kita lihat sejak tanggal 12 April, ini tren untuk BCA itu sebenarnya trennya udah mulai cukup bullish ya. Jadi emang kondisinya cukup berbeda, dan kalau untuk BCA sendiri kita merekomendasikan buy on weakness ya, Mas David. Di level berapa Pak direkomendasikan, Pak Mino? Ya, untuk BCA level buy on weakness-nya bisa di sekitar 31675 ya. Mungkin itu level-level yang bisa untuk diperhatikan untuk masuk ya. Dengan target price terdekat, Pak? Untuk target price terdekat ini BCA ada di 32250. Baik, buy on weakness 31675 dengan target price terdekat di 32250, lebih ke arah trading, Pak Mino? Ya, untuk rekomendasi tadi lebih bersifat trading. Sebenarnya kalau untuk invest sendiri, kita BCA juga sampai akhir tahun kita masih cukup positif ya. Rekomendasi kita di ratingnya kita masih buy dengan target akhir tahun di 36.000, Mas David. Baik, masih cukup jauh. Ini yang posisi saat sekarang.
tergantung dari investor apakah untuk trading, tadi support dari Setan juga disampaikan, kemudian juga jangka panjang sampai dengan akhir tahun masih akan menembus ke level 36.000 dan range-nya masih cukup lebar. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Mino, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan kembali sambil menunggu partisipasi line telepon. Di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.